Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Database G, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Pertama-tama mari perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ria Kurniawati dengan NIM 240605110026. Lalu teman saya. Perkenalkan, nama saya Nasof Dezalianti dengan NIM 240605110047. Perkenalkan, dengan saya Lailatul Masyuratul Awaliyah dengan NIM 240605110003. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 240605110212. Perkenalkan, dengan saya Jelika Luciano dengan NIM 210605110030. Oke. Setelah perkenalan semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Database Trigger, Implementasi pada Sistem Manajemen Laundry. Di situ kita mengambil judul Manajemen Laundry karena tugas akhir kita mengambil tentang bagaimana sistem manajemen laundry bekerja. Nah, makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah database. Melalui presentasi ini, kami akan membahas dasar trigger, jenis-jenis trigger, serta implementasinya pada sistem manajemen laundry berbasis MySQL yang telah kami kembangkan sebelumnya. Baik, setelah memperkenalkan diri, mari kita masuk ke materi yang pertama. Di materi yang pertama ini, kita memasuki ke pendahuluan dan landasan teori. Teman-teman sekalian, seiring berkembangnya teknologi informasi, pengelolaan operasional bisnis, termasuk usaha laundry, memerlukan sistem yang akurat dan efisien untuk mencatat data pelanggan, transaksi, dan layanan. Disinilah peran Relational Database Management System atau disebut RDBMS seperti MySQL menjadi solusi utama. Namun seringkali proses seperti perhitungan subtotal transaksi atau pembukuan total harga masih dilakukan secara manual atau lewat logika aplikasi. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan data. Oleh karena itu, kelompok kami memanfaatkan fitur trigger berbasis data untuk mengotomasi berbagai proses bisnis secara langsung di level database. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah kami adalah bagaimana memahami konsep trigger, jenis-jenisnya, serta bagaimana mengimplementasikannya secara nyata pada sistem manajemen laundry yang telah kami kembangkan. Tujuan kami tentu saja untuk memahami konsep trigger, menerapkan pada proyek kelompok, dan menganalisis manfaatnya dalam menjaga integritas data. Dalam latar belakang ini juga tujuan kami untuk memahami konsep dasar trigger, mengetahui jenis-jenis trigger, mengimplementasikan, dan menganalisisnya. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, selanjutnya masuk ke landasan teori. Mari kita bedah terlebih dahulu apa sih itu trigger. Nah, menurut Silberschatz, trigger itu adalah objek basis data atau pernyataan yang terikat pada sebuah tabel dan dieksekusi secara otomatis oleh sistem sebagai efek samping dari modifikasi basis data. Nah, modifikasi ini berupa operasi DML yaitu insert, update, atau delete. Berbeda dari store prosedur yang harus dipanggil secara manual, trigger bekerja secara implisit di latar belakang.
Pada MySQL, trigger ini dibagi berdasarkan dua dimensi, yaitu yang pertama berdasarkan waktu eksekusi, yaitu before, dieksekusi sebelum operasi DMAT dilakukan. Nah, umumnya digunakan untuk validasi atau modifikasi data sebelum disimpan. Yang kedua, the after, yaitu dieksekusi setelah operasi DMAT selesai. Biasanya digunakan untuk memperbarui tabel lain atau mencatat log. Lalu yang selanjutnya itu berdasarkan event, yaitu yang pertama ada insert, dipicu saat ada baris baru. Jadi kita bisa membaca nilai baru menggunakan kata kunci new titik kolom. Untuk update, yaitu dipicu saat ada perubahan baris. Jadi kita bisa mengakses old kolom nilai lama dan new titik kolom untuk nilai baru. Terus untuk delete dipicu saat ada penghapusan data. Jadi kita bisa membaca data yang dihapus menggunakan alt titik kolom. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangannya. Berikutnya adalah sintaks dasar trigger pada MySQL. Sintaksnya itu diawali dengan create trigger, nama underscore trigger, diikuti waktu eksekusi yaitu before atau after. Event yang memicu yaitu insert, update, atau delete, lalu nama tabel targetnya. Jadi jangan lupa menggunakan kata kunci for each row agar trigger itu berjalan pada setiap baris yang terpengaruh. Nah, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari penggunaan trigger ini? Nah, kelebihannya sendiri itu meliputi otomasi logika bisnis langsung di level basis data tanpa harus mengubah kode aplikasi, dan juga menjaga konsistensi dan integritas data secara terpusat. Dan terakhir, pencatatan audit log yang andal karena tidak bisa dilewati oleh aplikasi. Nah, untuk kekurangannya itu meliputi mempersulit proses debugging karena berjalan secara implisit. Jadi jika terlalu banyak dapat menurunkan performa basis data. Nah, adanya risiko looping ini jika terjadi cascading trigger atau trigger yang saling memanggil. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana teori ini tuh diimplementasikan ke dalam sistem manajemen laundry. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembahasan implementasi. Jadi, sistem manajemen laundry ini kami rancang menggunakan nama basis data yang sistem laundry, dan di dalam database ini terdapat 4 tabel utama yang saling berelasi. Yang pertama yaitu ada tabel pelanggan, untuk mencatat nama, nomor HP, dan alamat pelanggan. Yang kedua ada tabel layanan, untuk menyimpan nama layanan dan harga per kilogramnya. Dan yang ketiga ada tabel transaksi, menyimpan tanggal masuk, tanggal selesai, total harga, dan status transaksi. Dan yang terakhir yaitu ada tabel detail underscore transaksi, yaitu mencatat detail pakaian, berat per kilogram, serta subtotal setiap layanan yang diambil. Dengan struktur ini, kami mengimplementasikan beberapa trigger untuk mengotomasi berbagai proses transaksi. Berikutnya adalah 3 trigger pertama yang kami terapkan. Trigger yang pertama yaitu hitung subtotal otomatis saat insert detail transaksi. Trigger ini bernama trigger underscore hitung underscore subtotal underscore insert. Ketika operator memasukkan baris baru ke dalam tabel detail underscore transaksi, trigger akan secara otomatis mengambil harga underscore per underscore kilogram dari tabel layanan berdasarkan ID underscore layanan yang diinputkan. Nilai tersebut kemudian dikalikan dengan berat underscore kilogram untuk mengisi kolom subtotal secara otomatis. Dan trigger yang kedua, update total harga transaksi setelah insert detail setelah subtotal dihitung oleh trigger pertama. Trigger underscore update underscore total underscore after underscore insert akan aktif. Trigger berjenis after insert ini akan menjumlahkan seluruh subtotal pada detail transaksi yang sama dan memperbarui kolom total underscore harga di tabel transaksi. Dan trigger yang ketiga, recalculate subtotal saat update detail transaksi. Jika terjadi perubahan data seperti operator salah memasukkan berat atau jenis layanan, trigger underscore
subtotal update yang berjenis before update ini akan bekerja. Nilai subtotal akan dihitung ulang secara otomatis berdasarkan harga terbaru dari tabel layanan agar data tetap valid. Untuk 3 trigger selanjutnya yang tidak kalah penting akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jana. Kepada Jana, dipersilakan. Oke, selanjutnya mari kita lanjutkan ke trigger berikutnya yang kami gunakan untuk mendukung operasional sistem ini, yaitu trigger keempat, update total harga setelah update atau delete detail. Trigger keempat ini sebenarnya terdiri dari 2 trigger, yaitu trigger underscore update, underscore total, underscore after, underscore update, dan trigger underscore update, underscore total, underscore after, dan juga underscore delete. Keduanya ini bertugas untuk memastikan bahwa jika ada detail transaksi yang diubah atau dihapus, nilai total underscore harga pada tabel transaksi utama akan dihitung ulang secara otomatis. Kami menggunakan fungsi call SE pada trigger delete untuk mencegah nilai menjadi 0 jika semua detail dihapus, sehingga nilainya kembali ke angka 0. Lalu trigger kelima, ini adalah log perubahan status transaksi untuk memantau riwayat perubahan status pakaian pelanggan dari proses ke selesai hingga diambil. Kami membuat tabel log khusus bernama log underscore status underscore transaksi melalui trigger underscore log underscore status underscore transaksi ini. Setiap kali kolom status diubah di tabel transaksi, trigger akan secara otomatis mencatat ID transaksi, status lama, status baru, dan waktu perubahan ke dalam tabel log. Lanjut, yang terakhir adalah trigger ke-6, yaitu validasi berat minimum sebelum insert. Terakhir, kami mengimplementasikan trigger underscore validasi underscore berat. Ini adalah langkah preventif untuk menjaga integritas data. Jika operator memasukkan berat pakaian kurang dari atau sama dengan 0 kg, trigger akan membatalkan proses insert menggunakan sinyal SQL state dan memunculkan pesan kesalahan, seperti berat pakaian harus lebih dari 0 kg. Lalu, ringkasan dari seluruh trigger yang telah kami implementasikan tadi, singkatnya, kami memiliki 7 trigger yang terbagi dalam berbagai event. 2 trigger before insert, 1 trigger after insert, 1 trigger before update, 2 trigger after update, dan 1 trigger after delete. Semuanya dirancang untuk membuat sistem manajemen laundry ini berjalan tanpa perlu intervensi manual dari operator sistem. Oke, selanjutnya untuk bagian kesimpulan dan penutupan materi akan dibawakan oleh Angel. Silahkan. Baik, terima kasih Jana. Berdasarkan pembahasan dan implementasi yang telah kami lakukan pada proyek sistem manajemen laundry ini, kelompok kami menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, trigger merupakan fitur krusial dalam database relasional yang memungkinkan eksekusi otomatis logika bisnis langsung pada level basis data. Kedua, jenis trigger before dan after memiliki kegunaan spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan alur bisnis. Yang ketiga, ada implementasi 7 trigger pada sistem manajemen laundry ini terbukti berhasil meningkatkan integritas data, mengurangi ketergantungan pada logika aplikasi, serta mempercepat proses operasional laundry secara transparan bagi pengguna. Kemudian ada saran untuk pengembangan ke depannya. Yang pertama, perlu ditambahkan trigger untuk skenario pembatalan transaksi agar status bisa otomatis kembali dengan log pembatalan tercatat. Selanjutnya itu penting untuk melakukan pemantauan performa trigger secara berkala, terutama saat volume transaksi meningkat, serta perlunya dokumentasi trigger yang terpisah dan terintegrasi untuk memudahkan pemeliharaan sistem di masa depan. Demikian pemaparan dari kelompok 4. Kami menyadari bahwa makalah maupun sistem yang kami kembangkan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Pak Supriyono, Magister Komputer selaku dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.